Halo Smart Milliarder, apa kabar semuanya? Saya harap tetap sehat. Jumpa lagi dengan kami di Sekolah Properti Miliarder bersama saya, Andi Nathanael. Kali ini kita akan bahas, kalau kita mau jadi investor, boleh nggak sih kita belinya harus berapa unit kita beli? Beli satu, beli grosir, atau beli seperti apa? Kita akan bahas di konten kita kali ini. Tapi sebelum memulainya, yuk subscribe, pencet belnya, dan kasih tanda like-nya. Dan kalau Anda suka, silakan Anda share supaya berguna bagi banyak orang. Ilmu jangan disimpan sendiri dong, pengetahuan jangan disimpan sendiri. Mari kita share ya. Silakan. Beli properti itu tepatnya pada masa apa sih? Pada masa propertinya jatuh atau pada saat propertinya booming? Jadi ada satu cerita pada saat saya lagi menunggu di satu tempat, kemudian ada dua orang yang juga cukup berumur sedang ngobrol berdua mereka. Yang satu bilang sama, kita bilang si A ya, sedang berbicara kepada si B. Ingat nggak dulu gua bilang supaya gue pengen beli ruko, gue ajak lu gak mau, kata dia. Ruko itu beli 1M, sekarang saya jual 1,7 M setelah 3 tahun. Wah, gue untung besar, kata dia begitu. Terus kemudian si B bilang, lu gak ngajak-ngajak, kata dia. Oh, kan sudah diajak tapi lu gak mau. Nah, kalau lu mau sekarang developer yang sama sedang memasarkan ruko lagi dengan harga 2 miliar. Yuk kita ambil. Wah, kalau gitu harga ini 2 miliar bisa jadi 3,4 M dong. Karena lu aja 1 M jadi 1,7, 700 juta. Berarti harusnya bisa tambahnya 1,4 M. Berarti 2 M kita bisa jual 3,4 M. Ya, untungnya saya nggak kepo. Jadi saya tidak mau berbicara atau kepada mereka, saya cuma mendengarkan. Tapi apa betul hitungan matematika properti seperti itu? Jadi tinggal nambah terus? Tidak seperti itu. Ya, itu akan menimbulkan kekecewaan. Kenapa? Karena pada saat mereka bicara itu propertinya sedang booming. Jadi si A ini menjual propertinya pada saat properti itu sedang booming. Properti itu mengalami suatu siklus. Itu yang kita harus ketahui, siklus tersebut. Nah, siklus-siklus ini tidak bisa kita hindari ya, karena itu akan terjadi suatu siklus di mana harga akan booming, di mana harga akan down. Nah, di saat down itu kita beli. Jadi pada saat mereka bicara itu jangan pada saat itu saat booming. Kalau mau beli si B ini jangan pada saat booming. Nanti si B kalau mau beli pada saat lagi down. Jadi belinya bukan di 2M, belinya di berapa? Belinya di 1,7 M. Sehingga di 1,7 M, karena itu lagi di bawah harganya, di bottom dia beli sehingga bisa menjadi harganya pada saat harganya booming. Nah, itu. Lantas boleh beli 1, beli 2, beli banyak. Bolehkah beli banyak semuanya? Nah, nggak salah kalau Anda punya uang yang banyak, Anda bisa beli banyak. Tetapi dalam beli banyak ini Anda harus penuh dengan perhitungan. Karena ada beberapa developer juga Anda beli banyak, harganya dikurangin nggak? Enggak, harganya juga sama. Beli 1 sama beli 10 sama. Nah, ini harus ada pertimbangkan. Kalau memang beli 10 berbeda dengan harganya beli 1, Anda harus hitung lagi. Berapa perbedaan nilainya beli 1 dengan beli 10? Kenapa? Karena kalau beli 1 Anda fokus untuk jual 1 dan kecepatan untuk menjual 1 unit itu lebih cepat dibandingkan dengan yang Anda harus jual 10 itu tadi. Nah, ini faktor waktu ini yang harus menjadi pertimbangan bagi Anda. Ya. Kemudian pertimbangan yang lain adalah lihat peminatnya banyak nggak terhadap produk itu. Kalau peminatnya banyak terhadap produk itu, oke, Anda diberikan kesempatan untuk membeli lebih daripada 1 unit. Anda boleh beli lebih dari 1 unit. Jadi Anda harus lihat, kalau prospek daripada properti itu bagus, ya Anda beli jangan 1.
belinya 2, bahkan beli 3. Kenapa? 1 ditahan lama, 2 ya ditahan lama untuk dipakai sendiri ya, 2 disewakan, 3 dijual. Jadi Anda mendapatkan semuanya. Contoh lagi, saya ada klien ya, dia akan membeli properti yang saya jual. Dia bilang sama saya, Pak Andi, saya mau beli properti yang Pak Andi pasarkan. Memang properti tersebut berada di pinggiran, tapi saya tahu prospek ini akan bagus sekali. Ke depan daerah ini akan ramai. Jadi saya beli ini untuk anak saya, untuk masa depan anak saya, dan anak saya bisa tinggal di sana. Dan saya hanya mau beli yang tipe sudut ya Pak Andi, katanya. Oke Pak, dengan senang hati tentunya saya melayani, karena tiba-tiba ada customer datang. Nah saya katakan, Pak, Bapak tahu bahwa daerah sini akan menjadi daerah yang ramai ya, sehingga Bapak pilih untuk anak Bapak untuk tinggal di sini. Betul sekali Pak. Oke Pak. Jadi kalau saran saya, Bapak jangan beli cuma 1, Bapak beli 2. Yang sudut tetap Bapak beli untuk anak Bapak, tinggal yang 1 lagi untuk investasi. Karena Bapak sendiri sudah tahu, sudah yakin daerah ini akan ramai. Sehingga pada saat Bapak beli yang tipe standar ini, tipe badan ini, pada saat nanti sudah ramai, Bapak bisa jual. Sehingga kalau pada Bapak bisa jual, Bapak akan mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini bisa mengurangi harga daripada anak Bapak. Jadi double profit. Ya, double profit untuk anak Bapak. Contohnya begini. Sudutnya itu harga 500 juta, yang standarnya itu harganya 300 juta. Yang sudut 500 ya, standar 300. Nah, pada saat nanti properti itu yang seperti dikatakan Bapak itu yakin ya, harga properti itu daerah tersebut akan ramai, kita anggap aja harganya naik menjadi 300 juta, jadi 600 juta totalnya. Kalau harga totalnya itu adalah 600 juta, berarti punya keuntungan 300 kan. Jadi si anak ini dibeliin sama papahnya atau oleh ayahnya, hanya modalnya 200 juta untuk kafling tersebut. Kemudian di masa depannya lagi, anak ini mau menjual, kan modalnya cuma 200 juta. Kalau dia bisa menjual harganya 1 miliar, berarti keuntungannya akan berlipat-lipat lagi. Itu singkat cerita, akhirnya orang tua ini bilang, oh ya kalau gitu saya mau beli 2, tapi satunya untuk anak saya yang masih lebih kecil lagi daripada yang pertama, katanya. Jadi beli 2 sudut. Ya kalau gitu saya bilang beli 4. Tetap harus beli 4, 2-nya yang standar untuk diperjualbelikan. Kenapa saya tawarkan tersebut? Karena Bapak itu sudah yakin bahwa anaknya akan tinggal di situ, dia akan memberikan anaknya untuk tinggal di situ, dan dia yakin daerah itu akan ramai. Walaupun sekarang daerah itu belum ramai. Nah, jadi kalau kita mau beli 1, 2, 3, 4 atau lebih banyak daripada itu, kita harus yakin dulu kita beli untuk apa. Kalau kita yakin beli itu untuk apa, Anda boleh beli banyak. Itu ya. Jadi ilmunya tetap harus ada. Ilmunya ada di mana? Sekolah Properti Miliarder tentunya. Demikian dari saya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan. Tidak bosan-bosan saya menganjurkan Anda terus berikan pertanyaan sebanyak-banyaknya kepada kami di kolom komen, sehingga kami akan terus menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda untuk selanjutnya. Apapun Anda mau bertanya tentang properti, silakan. Kita akan jawab. Ya, jangan lupa kalau Anda suka, share ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda, ke siapapun yang Anda kenal. Silakan share channel ini. Terima kasih, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa loncengnya, dan jangan lupa like-nya. Tetap sehat, tetap semangat. Salam properti, happy selling.